sekian juta manusia, maka dengan membunuhnya itu adalah bahagian daripada rahmatan lil alamin. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Datangkan kiai siapa, ustaz siapa, bahwa orang Islam itu hadid jadi teroris. Haleluya, shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, hari-hari ini beredar atau viral kembali video ramah Ustadz Hashim Yahya, di mana di video tersebut Ustadz Hashim Yahya berkata orang Islam yang baik adalah orang yang mau menjadi teroris. Nah, apa alasan beliau dan dari mana sumber yang beliau ambil sehingga beliau berani berkata orang Islam yang baik adalah orang yang mau menjadi teroris? Bagaimana tanggapan kita semuanya? Dan sebelumnya Bapak Ibu, mari kita melihat cuplikan video yang lagi viral berikut ini. Sekian juta manusia, maka dengan membunuhnya itu adalah bahagian daripada rahmatan lil alamin. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Datangkan kiai siapa, ustaz siapa, bahwa orang Islam itu hadid jadi teroris. Kita ini harus bineka tunggal ika. Bineka tunggal ika, silakan kamu yang mau bineka tunggal ika. Itu tidak berarti bahwa seseorang muslim yang hidup di negara ini harus melanggar aturan agamanya. Ketika upacara apa, ketika sampai waktu untuk berdoa, kita disuruh mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta ini bukan cara Islam, ini cara orang kafir, cara orang Hindu, cara orang Nasrani yang sara. Apalagi sara, istilah sara itu adalah senjata. Ini kaum Nasrani, kaum Hindu, kaum Yahudi dan lain-lainnya, ketika dia bertindak mendolimi kita, lalu dikatakan kepada wartawan, ini jangan dimuat, ini adalah masalah sara. Jadi tiga musuh kaum muslimin yang terbesar di Indonesia ini adalah Densus, BNPT, dan BNN. Ini adalah musuhnya kaum muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau benar-benar demikian, bahwa sesungguhnya sholatku, amal ibadahku, dan hidup matiku adalah untuk engkau lillahi rabbil alamin, kamu akan berusaha untuk menjadikan negara ini negara Islam, berlakunya syariat Islam. Mati apa kamu kalau mati bukan Islam? Mati apa kamu? Wahai yang tentara, wahai yang polisi, wahai yang pejabat, mati apa kamu kalau nanti? Contohnya itu saja, tidak usah jauh-jauh. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Saya tunggu di kolom komentar Injil Habaget. Pesan saya, komentarlah yang baik, komentarlah yang sopan, dan selalu membawa kesejukan kepada setiap orang yang membaca komentar kita. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita harus bisa menjaga yang pertama lisan kita, ucapan kita, ya. Selanjutnya perbuatan kita juga kita harus jaga. Dan yang lebih penting, karena ini adalah masa-masa medsos, media sosial, kita juga perlu sekali menjaga jari-jari kita agar tidak salah mengetik, tanpa menyinggung orang lain, tanpa menghina orang lain. Biarkan orang lain menghina kita, kita tetap memberikan yang baik kepada mereka yang menghina kita. Bahkan kita harus mendoakan mereka, siapapun di antara mereka yang menghina dan mengolok-ngolok iman kita. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kalau saudara melihat video tadi, itu adalah contoh ustadz jujur yang taat akan agamanya. Contoh ustadz jujur dan taat agama. Jika ada orang Islam yang benci teroris, berarti dia bukan orang Islam yang baik. Karena orang Islam yang baik menjadi teroris, kata Ustadz Hashim Yahya. Ustadz tersebut jujur sekali saudaraku. Dia bicara sesuai kata kitabnya, ya. Dia bicara sesuai kata kitabnya. Bahkan dia berkata, lihat ayat ini di dalam surat ini, itu dia merujuk kepada kitab yang dia imani. Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, jadi kita harus bisa menjaga toleransi antar sesama. Kita jaga, kita kawal bangsa dan negara kita agar paham-paham radikalisme tidak terpapar kepada para pemuda-pemudi bangsa dan negara kita. Kita ajarkan mereka supaya takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, bangsa dan negara kita aman, bangsa dan negara kita damai, terhindar dari virus-virus yang menakutkan, virus yang menyeramkan, yaitu virus terorisme yang disebarkan oleh Ustadz Hashim Yahya. Nah, ini ada unsur-unsur terorisme Bapak Ibu. Bila salah dipahami, bila salah dimengerti, hanya mendengar dan melihat tidak mau merenungkan, maka
itu sangat berbahaya bagi orang yang mendengar. Apalagi orang itu tidak mau berpikir panjang, ditelan mentah-mentah. Ya, bahaya menimpa bangsa dan negara Indonesia yang sangat kita cintai, Bapak Ibu. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, saya teringat di dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Ya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Betapa bahagianya saudara dan saya ketika kita membawa kedamaian, kita membawa damai, membawa ketenangan, membawa ketentraman, membawa kebahagiaan. Hadirnya kita di tengah-tengah masyarakat itu bisa berdampak positif, bisa membahagiakan orang lain. Mereka rindu kehadiran kita. Itu Bapak Ibu ciri-ciri orang yang membawa damai, dan Alkitab berkata orang yang membawa damai disebut anak-anak Elohim. Jangan kita mengaku diri kita anak Tuhan, jangan mengaku diri kita orang yang beragama, apabila kita tidak bisa mencerminkan kedamaian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika mereka melihat kehidupan kita, tingkah laku kita, tutur kata kita, lisan kita, tulisan kita, mereka benci dan timbul kebencian, timbul kedengkian terhadap kita. Kita belum dikategorikan orang yang berdampak positif, belum dikategorikan kita orang yang mencintai kedamaian, mencintai bangsa dan negara kita. Maka Alkitab berkata, berbahagialah. Betapa bahagianya saudara dan saya orang yang membawa damai, karena setiap orang yang membawa damai disebut anak-anak Elohim. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, semua orang pasti ingin memperoleh damai di dalam hidupnya. Walaupun tidak semua orang mau menjadi pembawa damai. Damai itu berarti salam, shalom. Ya, shalom Tuhan, artinya itu damainya Tuhan. Damai itu berarti shalom, shalomnya Tuhan, yang berarti tenang, tidak takut, tidak membuat orang marah, tidak ada kejahatan, dan tidak ada kepura-puraan. Damai itu selalu dirasakan menyenangkan hati, karena segala sesuatu yang dilakukan bertujuan untuk kebaikan semata. Jadi damai itu bisa juga diartikan efek dari hasil kebaikan. Ya, kita melakukan kebaikan, itu juga membuat orang yang melihat kebaikan yang kita lakukan itu damai, Bapak Ibu. Ada kedamaian, ada ketenangan, ada ketentraman. Tidak ada kejahatan di situ, tidak ada huru-hara di situ, tidak ada hal-hal yang menakutkan di situ, tidak ada kepura-puraan di situ. Makanya supaya kita ada damai, kita harus memiliki sifat kasih di dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin Ustadz Yahya berkata yang selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tetapi ayat yang dikutip, dan dia seolah-olah tanda kutip, mengajak orang untuk mau menjadi teroris. Bukankah teroris itu hal yang menakutkan? Di mana ada teroris, di situ ada kekacauan. Maka bangsa-bangsa besar yang mayoritas Islam tidak mau lagi mereka berpaham radikal. Paham mereka radikal itu sudah tidak ada lagi. Paham yang membawa tidak tenang, tidak damai, tidak tentram, tidak sejahtera, itu mereka tidak ada lagi. Turki kita lihat juga, Mesir, Arab Saudi, Iran, Irak, mereka ingin bangsanya aman dan damai, tentram, tidak ada huru-hara, tidak ada kejahatan, tidak ada tembak-menembak. Yang ada apa? Kesejahteraan yang dirasakan oleh bangsa dan negara, oleh masyarakat dan penduduk setempat. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, shalom itu harus kita bawa, agar orang-orang yang bertemu dengan kita, yang berpas-pasan dengan kita, merasakan damai dan kesejahteraan. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi mereka yang masih memikirkan bagaimana menjadi orang baik. Menjadi orang baik itu tidak perlu menjadi teroris, ya. Menjadi teroris itu menghilangkan nyawa orang. Menghilangkan nyawa orang itu terjadi kerusuhan, terjadi bencana, terjadi kebencian, terjadi huru-hara, ya, dan keadaan tidak kondusif. Ketika keadaan tidak kondusif, maka kedamaian dan kesejahteraan juga tidak ada. Yang ada apa? Yang ada itu adalah menyeramkan dan hidup penuh dengan ketakutan. Ketika hidup penuh dengan ketakutan dan hidup penuh dengan seram, maka Bapak Ibu tidak ada damai sejahtera yang kita rasakan. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bismillah Adonai Yesus Hamasi Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik lewat doa, lewat dana, lewat motivasi yang saudara berikan untuk Habaget. Biarlah semua itu Tuhan balas berlipat ganda apa yang sudah saudara taburkan. Semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga penginjilan boleh berjalan dengan lancar, dan banyak orang-orang yang dulunya tidak mengenal kebenaran, yang dulunya tidak mengenal Injil, bahkan menolak Injil, dengan hadirnya kita, mereka bisa merasakan damai Tuhan, mereka bisa merasakan bagaimana Injil itu, sehingga banyak orang bertobat Bapak Ibu, karena hanya di dalam Injil ada pribadi yang membawa kita ke surga, yaitu Yeshua HaMashiach. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Bapak Yahweh memberkati setiap saudara di dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin.